Ya ketika itu saya dipanggil pertama dipanggil saya bersama si cewek. Nah, dipanggil di sidang lah, ditanyakan ini itu, ya mengakui apa adanya dah. Dan itu ketika saya mirisnya lagi, ketika itu saya sudah nggak ada hubungan dengan si cewek gitu, sudah putus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to Kamar Santri. Di video kali ini kami kedatangan seorang tamu, salah satu alumni dari Pondok Pesantren Nahdlatul Istiqomah, yang akan kita ulas kisah hidupnya, lika-liku hidupnya di video ini. Tapi sebelum itu, terus dukung channel ini dengan klik subscribe, like, comment, and share. Karena apa? Subscribe itu gratis. Oke, Bang Sandi, gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Ini Bang ya, apa ya, dulu tuh aku pernah dengar sih Bang cerita-cerita soal abang gitu. Dan katanya tuh ya, abang tuh bukan asli anak pondok sini gitu katanya ya. Abang tuh katanya pindahan dari pondok ya Bang ya. Ya benar. Kalau boleh tahu nih Bang ya, perjalanan abang waktu di sana tuh gimana sih? Cerita hidup di Kaliku abang gitu. Ya kalau ngomong masalah pengalaman saya di pondok, ya banyak, mulai dari yang tindakan digundul, dipukul, ya banyak. Jadi pondok sana tuh emang sedikit keras gitu ya Bang ya? Ya, Emang kurang bisa lebih. dibilang keras gitu ya? Ya kurang lebihnya seperti itu dah. Nah. Terus salah satu ceritanya tuh gimana sih Bang? Ya kalau masalah tindakan yang digundul itu, ya kebanyakan gara-gara penyebabnya itu gara-gara merokok. Gara-gara merokok gitu ya? Iya. Oh ya emang sih, di rata-rata pondok kan banyak yang dibolehin ngerokok gitu. Tapi ada yang dibolehin gitu ya. Jadi kalau nggak di sana tuh nggak dibolehin gitu ya Bang? Oh. Ya gara-gara rokok itu ya digundul, dipukul, dipajang. Dipajang? Di depan umum gitu ya Bang ya? Iya. Sering gitu Bang? Ya kurang lebihnya sih 8 kali sih. 8 kali gitu? Oh, Iya. jadi agak punya banyak cerita hidup gitu ya? Ya karena kan saya sebagai seorang laki-laki, untuk rokok itu kan lumrah, seperti kata bapak saya itu gak apa-apa anak laki-laki itu merokok gitu, tapi jangan lupa ke pelajarannya, begitu kata bapak saya. Ya jadi saya ikut bapak saya gitu. Ya kalau di sana kan, kalau ketika digundul itu, ketika dipajang itu dikasih tulisan merokok menggundulmu, bukan membunuhmu. Gundulmu gitu ya Iya, Bang ya? karena kawasan pesantren gitu. Merokok menggundulmu. Ya kalau bagi yang tindakan-tindakan yang lain itu seperti ya gak jamaah, keluar tanpa izin, ya gak ikut kegiatan pondok, itu ya kayak sudah lumrah di sana gitu. Karena setiap harinya tuh mesti ada gitu. Ya jadi banyak yang melakukan pelanggaran, tapi ada yang nggak ketemu gitu. Kalau taktik abang sendiri ya, kalau udah pengen nyebat gitu ya Bang ya, gimana sih gitu taktiknya abang gitu? Tapi jangan ditiru ya. Ya pengalamannya saya itu kalau masalah merokok itu banyak caranya. Mulai dari kayak ditaruh di dalam botol sekiranya seperti mau minum gitu, tapi nyedot gitu. Nah ketika nyedot kan kayak orang menanggapi itu seperti kayak saya minum gitu. Jadi gak terlalu
menampakkan diri gitu kalau kita merokok. Dan juga di sana tuh kan banyak tempat-tempat yang gak di kurang pengawasan dari pengurusan gitu. Jadi itu menjadi tongkrongan bagi para pelanggan. Jadi sarang gitu ya Iya. Bang ya. Kalau kayak keluar gitu, emangnya di sana tuh nggak boleh keluar gitu Bang ya? Gak boleh di sana. Karena di sana Sama sekali nggak boleh gitu. karena sudah dilengkapi fasilitasnya di sana. Koperasi di sana ada 3 di dalam, dari dalam sendiri dah, dari pondok. Sudah ada 3. Jadi sudah lengkap di dalam. Kebutuhan santri itu sudah lengkap. Jadi mulai dari balikan sampai pulangan lagi, kecuali sakit gitu, kecuali pulang sakit gitu ya Iya. Bang ya. Nggak boleh keluar gitu. Meski sama orang tua nggak boleh. Gak boleh. Wow, jadi pondok sana itu emang cukup bisa dibilang cukup ketat gitu ya Bang ya. Iya. Kalau sesampainya Abang di Ratu Turis Istiqomah itu gimana sih? Apa ada yang berbeda atau gimana gitu Bang? Kalau di pondok sini itu pengalaman saya itu ya ada sih banyak. Kalau masalah pengalaman, mulai juga pernah digundul juga di sini. Pernah juga sih Bang? Pernah sih. Uh. Ya 2 kali. Selama saya di sini sudah 2 kali sudah. 2 kali. Gara-gara apa coba Bang? Ya kalau yang gundul itu gundul yang pertama 1 tahun yang lalu itu sudah 1 tahun yang lalu Itu gara-gara terakhir sebelum Abang berhenti gitu ya? iya Ya yang tahun kemarin tuh sebelum Abang berhenti sempat digundul sih gitu. bukan kan ketika di sini kan. Ha-ha. Itu kan saya sudah mondok di sini dapat 2 tahun itu saya kena masalah, Oh, kena panggilan. Nah, Itu gara-gara biasa anak sekarang itu kan sudah, saya kan merasa pubertas, sudah merejak dewasa gitu. oh, Jadi maaf. Jadi gara-gara cewek gitu ya? ya, ya paham sendiri. Kalau boleh tahu siapa tuh Bang? Ya kalau itu gak usah sebut nama. Oh iya. Ya kalau itu, kalau saya katakan pacaran ya gak pacaran, karena kata guru saya itu tidak dikatakan pacaran jika hanya status gitu. Tapi ya karena berhubung sama atasan sudah disalahkan saya ketika sidang, itu sudah disalahkan, ya mau tidak mau saya harus menerima gitu, karena saya sebagai bawahan gitu. Jadi tindakan pertama gundul Abang itu gara-gara cewek gitu ya? Iya. Nah kalau yang kedua Bang, gara-gara apa itu? Kalau yang kedua itu gara-gara megang HP. Megang HP. Iya. Loh, emang di Ratu Turis Istiqomah tuh nggak boleh pegang HP gitu ya? Gak boleh. Di gimana ceritanya tuh Bang, kok bisa ditindak megang HP gitu? Ceritanya tuh gimana tuh Bang? Kalau masalah yang megang HP ini, ketika saya piket malam, kan di sana kan semua penduduk pondok pesantren Ratu Turis Istiqomah itu kan tidur. Jadi saya bersama teman saya itu piket malam, yang dampingin itu lagi tidur. Nah, saya itu ya sedang megang HP gitu. Jadi saya membawa HP itu untuk saya mainkan. Ya nasib sudah tidak ketemu oleh pengurusan yang ngontrol anak piket. Saya terciduk megang HP bersama teman saya itu. Ya saya keesokan harinya itu dipanggil. Oh jadi langgarnya Abang itu nggak sendiri gitu ya? Ada temennya gitu? Iya. HP-nya tuh punya siapa tuh Bang? Kalau HP-nya itu buat sendiri. Oh sendiri gitu? Iya. Oh cukup nekat Abang ternyata ya? Iya. Temannya Abang tuh juga bawa gitu? Enggak, berdua dah. Oh, berdua? Karena sudah ya gantian, karena cuma HP satu, yang satu jaga, yang satu main gitu. Oh, jadi gantian gitu Ya, rolling gitu. Rolling. Nah, terus kalau tindakan pertama Abang sama cewek itu Abang sendiri apa juga punya temen? Ya kalau itu ya sendiri. Tapi kalau
teman-teman ada juga yang kena kasus seperti saya. Barengan tuh bang? Iya. Tindakannya Kurang barengan? lebihnya itu 5 orang. 5 orang bang? Iya. Jadi saya Banyak- tidak sendiri. Banyak gitu. temannya gitu ya? Iya. Nah terus bang? Ya ketika itu saya dipanggil pertama. Pertama dipanggil? Pertama dipanggil saya Heeh. bersama si cewek. Heeh. Nah, dipanggil di sidang lah, ditanyakan ini itu, ya mengakui apa adanya dah. Dan itu ketika saya mirisnya lagi, ketika itu saya sudah nggak ada hubungan dengan si cewek gitu, sudah Oh, putus gitu. Jadi saya ya kayak gimana gitu. heeh. Wong saya sudah nggak ada hubungan tapi ditindak gitu. Heeh. Ya merasa berat hati tapi ya gimana lagi gitu. Ya, sudah terima. Namanya juga salah gitu Dengan ya lapang bang? dada, iya. Terus setelah tindakan terakhirnya HP itu gimana bang? Ya Lanjutannya bang? kalau setelah tindakan HP itu sudah peringatan keras sudah, karena sudah 2 kali digundul semasa saya di sini. Untuk ketiga kalinya ini katanya diskor, pilihannya diskor atau enggak dipulangkan. Dipulangkan gitu ya? Jadi peringatan keras itu deh bang ya? Ya, No. Jadi lah nasib teman abang tuh gimana tuh? ya sama seperti saya, Sama? digundul. 2 kali juga bang? Kalau teman saya ini lebih parah daripada saya, karena ini sudah, kalau kata lainnya itu sudah buronan pengurus sudah. Buronan, oh jadi agak sering keluar masuk Ya. kantor gitu ya? Itu kalau masalah gundul itu sudah menjadi rutinitasnya Rutinitas sudah. gitu ya? Jadi sekarang masih ada tuh bang? Ada masih ada di pondok. Abang cuman yang keluar duluan gitu ya? Ya, Kok bisa keluar bang? Kenapa bang? ya karena sudah merasa sudah cukup umur ya. Keinginan saya tuh ya ingin ya ke sana. Menyambung hidup gitu ya? Iya. Eh, ya jadi gini aja deh bang ya, mungkin kita ketemu lain kali aja ya bang. Sampai jumpa di lain waktu bang Sandi. Jadi itulah kisah hidup dari Bang Sandi selama berada di muslim bang. Tapi jangan ditiru ya kawan-kawan. Jadi mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.